Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Sutinawati dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabarnya kalian semua? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari alat gerak pada hewan. Nah, video kita kali ini kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan. Video sebelumnya kita telah mempelajari tentang alat gerak pada manusia. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang alat gerak pada hewan. Adapun ada alat gerak hewan yang akan kita bahas, yaitu pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang dimaksud hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama, ada alat gerak hewan invertebrata. Adapun hewan-hewan yang termasuk invertebrata, yang pertama ada belalang, yang kedua ada siput, yang ketiga cacing tanah, dan yang keempat ada ubur-ubur. Marilah kita bahas satu persatu, mulai dari belalang. Belalang tidak memiliki rangka dalam tetapi memiliki rangka luar yang biasa disebut dengan exoskeleton. Belalang memiliki 6 kaki, 2 kaki belakangnya memiliki otot yang lebih besar dan kuat daripada kaki depannya, dan kaki belakangnya digunakan untuk membantu meloncat tinggi. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang telah disediakan di mana 2 kaki belakang belalang tersebut memiliki otot yang lebih besar dan lebih kuat yang berfungsi untuk membantu si belalang meloncat tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua ada siput. Siput bergerak menggunakan perutnya yang tersusun atas yang kuat. Siput dapat menghasilkan lendir dari tubuhnya yang berguna untuk membasahi perutnya agar mudah bergerak. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi siput itu bergerak menggunakan perutnya. Nah, jadi perutnya itu terdapat otot yang kuat. Kemudian yang ketiga ada cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan cara melata. Otot pada cacing dapat membuat tubuhnya dapat memanjang dan memendek sehingga dapat bergerak pada tubuh cacing. Terdapat rambut halus atau yang disebut dengan seta. Lendir yang dihasilkan tubuh cacing dapat membantu menggemburkan tanah. Jadi seta yang dimaksud itu sekat-sekat dindingnya. Berikutnya yang keempat ada ubur-ubur. Ubur-ubur berenang di lautan dengan cara memanjang dan memendek otot-otot di sekelilingnya. Tubuh bagian luarnya seperti mangkok. Otot tersebut akan membuka atau menutup mangkok sehingga air keluar masuk dan membuat ubur-ubur bergerak maju. Nah, kalian bisa perhatikan yang disebut dengan mangkok itu ininya. Jadi mengembang mengempis air masuk ke dalam sehingga membuat ubur-ubur bergerak seperti itu. Nah, jadi yang kedua kita akan membahas hewan alat gerak hewan vertebrata. Jadi kita akan membahas tentang alat gerak hewan vertebrata yang termasuk alat gerak hewan vertebrata di sini itu ada fishes atau bangsa ikan. Yang kedua ada amfibi atau hewan yang bisa hidup di 2 tempat. Yang ketiga ada reptil. Yang keempat ada aves atau bangsa unggas, dan yang kelima ada mamalia. Mari kita bahas satu persatu mulai dari fishes. Nah, adapun di sini ada contohnya yang menggunakan ikan ya. Nah, jadi rangka dari ikan di mana setiap dalam tulangnya, di mana setiap tulang ini memiliki nama. Yang pertama itu yang bagian ini disebut dengan rongga mata, kemudian yang bagian ini disebut dengan penutup insang,
Kemudian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Kemudian yang ini disebut dengan sirip punggung. Bagian yang bawah ini disebut dengan sirip belakang. Bagian ini disebut dengan sirip ekor. Kemudian bagian yang ini disebut dengan tulang rusuk, dan bagian yang ini disebut dengan sirip perut. Nah, itulah bagian-bagian dari tulang ikan atau alat gerak dari ikan. Kemudian yang kedua ada amfibi. Contohnya di sini menggunakan kodok. Adapun bagian-bagian tulang dari kodok ini, yang pertama itu bagian ini disebut dengan bagian tengkorak, kemudian bagian yang ini disebut dengan rongga mata, bagian ini disebut dengan tulang belakang, bagian ini dan ini disebut dengan kaki depan, kemudian ini dengan ini disebut dengan kaki belakang, dan yang ini disebut dengan tulang ekor. Yang ketiga ada reptil. Adapun contoh hewan yang digunakan di sini adalah ular. Nah, bagian-bagian tulang dari ular ini, yang pertama itu ada bagian tengkorak, kemudian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang, kemudian bagian yang pendek ini disebut dengan tulang rusuk, dan yang terakhir bagian ini disebut dengan tulang ekor. Kemudian yang keempat itu ada aves, yang termasuk hewan kelas aves, yaitu terdiri dari ayam, bebek, angsa, burung, dan hewan lainnya yang memiliki bulu. Nah, yang digunakan di contoh di sini adalah rangka burung. Adapun bagian-bagian yang pertama itu ada bagian tengkorak. Kemudian ada bagian rongga mata. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang dada. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang rusuk. Kemudian bagian yang ini disebut dengan tulang paha. Bagian yang ini disebut dengan sayap, dan bagian-bagian yang ini disebut dengan jari kaki. Nah, itulah bagian-bagian dari rangka burung. Kemudian yang kelima itu ada mamalia. Jadi hewan yang digunakan di sini ada kelinci. Adapun bagian-bagian yang pertama itu ada tengkorak, kemudian tulang ini disebut dengan tulang leher. Bagian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Bagian yang ini disebut dengan tulang pangkal paha. Bagian yang ini disebut dengan tulang ekor. Bagian yang ini disebut dengan tulang kaki depan, dan bagian yang ini disebut dengan tulang kaki belakang. Nah, itulah alat gerak pada hewan vertebrata. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga anak-anak semua dengan mudah kalian dapat memahami materinya ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.